Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Akulah yang memberi makan dan minum. Jadi kalau kita makan dengan keyakinan bahwa Allah yang memberikan kita makan dengan aset dunia ini, itu kita juga beribadah. Ya, ini termasuk doa saku jagat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dalam Al-Qur'an disebut fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang minta kebaikan di dunia. Kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi jangan kamu mengharapkan upah akhiratmu ya. Kamu minta jabatan, tak kasih, minta dipublikasi dalam IQ 1, dikagumin orang, tak kasih. Tapi kamu jangan menuntut akhiratmu. Jamaah alhamdulillah, buktikan sekarang. Bagaimana dengan sampai itu yang ahli azan. Kita tahu dia tidak punya jabatan, dia seorang budak berkulit hitam, tidak punya skopus, tidak punya jabatan. Tapi terompahnya sudah terdengar di surga. Apa artinya? Bahwa Allah tidak melihat atribut-atribut dunia sama sekali. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa hanya orang-orang yang bergelar dan berjabatan lah yang punya hak ke surga. Sama sekali bukan. Tadi kan sudah buktinya ada faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya. Belilah kami bagian di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kamu tidak akan dapat jatah di akhirat sama sekali. Yang betul gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Loh kenapa diberi dua-duanya? Karena hidup di periode itu. Kita hidup di dunia. Allah menegaskan kepada hambanya agar meminta kebaikan di dunia dan akhirat. Ibnu Imam Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud kebaikan di dunia ini adalah capaian-capaian dunia seperti kesehatan, rezeki yang lancar, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, kehidupan yang islami. Sementara kebaikan akhirat adalah kenikmatan yang ada di akhirat. Termasuk yang tertinggi adalah surga. Yang tertinggi lagi apa? Melihat Allah secara langsung. Makanya beberapa waliullah itu berdoa, ya Allah kalau aku beribadah karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Jadi dia bukan beribadah itu semata-mata karena takut neraka. Ya benar itu betul. Tapi itu bukan tujuan yang sebenarnya. Karena dia seperti majikan yang takut sama tuannya. Jangan orang ibadah hanya semata-mata karena ingin masuk surga. Itu juga seperti pedagang yang mesti pinak untung. Setiap dagang pengen untung. Padahal dia cuma makhluk. Apa artinya dia untung? Kalau yang menciptakan dia mengatakan, kamu untung dan izinkan untung, ya untung. Tapi aku mohon, aku ini beribadah hanya mencari ridho Allah. Wa qataghi fi ma ataqullahu darul akhirah. Ya, jadi dikatakan ilahi anta maksudi, kepadamu aku maksudku semua hidup ini dan ridhomu lah, ridhoka yang aku cari. Jadi kalau ridho Allah itu nggak peduli, kalau sudah masuk surga ya dia bahagia, masuk neraka juga bisa bahagia. Neraka dan surga itu dikatakan suatu seram karena dinyatakan memang surga itu untuk disiksa, memang itu kehendak Allah. Api itu untuk menggunakan manusia, tapi Nabi Ibrahim dimasukkan ke tempat pembakaran ya terbakar, malah merasa nyaman. Karena apa? Karena ada ridho Allah. Jadi dalam ibadah itu sebaiknya niatkan mukhlishina lahuddina hunafa. Kemurnian niatmu itu harus kamu pelihara untuk agama yang lurus. Bukan sekedar mencari yang tadi Anda sampaikan walaupun itu betul. Ini
Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Azim ya, Al-Maktabah Auladisi Syekh. Teguran Nabi untuk sahabat sebagai generasi terbaik dalam periode umat Islam, kehidupan para sahabat sangat lekat dengan aktivitas Nabi, sangat lekat. Nabi sehari-hari, sampai kegiatan Nabi sehari-hari menjadi pedoman mereka. Dan Nabi itu dengan keadaan seperti itu bukan menjadi orang yang terus mempersulit agama. Dia sholat tarawih hanya 3 hari yang di masjid. Setelah 3 hari dia tidak datang ke masjid. Ditanya sahabat, wahai Rasulullah, kemana engkau? Aku di rumah. Aku takut kalau aku sholat lagi di masjid nanti kamu jadikan ini wajib. Padahal sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Itu bukan kekuasaanmu merubah wajib jadi sunnah, sunnah jadi wajib. Kamu itu makhluk menerima aturan Allah, bukan merubah hukum. Itu Nabi. Kalau kita senang mempersulit, mentang-mentang kita puasa Senin Kemis, semua harus Senin Kemis. Mentang-mentang kita tidak makan durian, semua orang dilarang makan durian. Itu nggak boleh begitu. Ya ayuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makan semua yang ada di muka bumi ini. Thayyibah dan yang thayyib. Lah kalau entah orang sakit jantung, darah tinggi, yang memang tidak boleh memakan sesuatu yang membuatkan dia lebih parah. Kalau sehat, Anda nggak punya kewajiban mengharamkan jeroan, durian kepada orang lain. Ingat ini, ibadah itu ada batasnya. Nggak boleh melebih-lebihkan, nggak boleh mengurangi. Oleh karena itu wajar saja jika sangat merasakan betul aura nubuahnya dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu nggak punya gengsi. Pernah suatu saat pas sholat duhur atau asar ya, dia itu sholat duhur mengimami dan 2 rakaat dia salam. Sahabat diam karena semua tindakan Rasul itu nggak usah dipertanyakan. Rasulullah jalan sampai pintu masjid, ada sahabat yang berani bertanya, wahai Rasulullah, apakah mulai saat ini duhur memang dirubah menjadi 2 rakaat? Dia tanya kepada yang lain, aku melaksanakan 2 rakaat ya. Rasulullah itu nggak ada gengsi, paling benar. Kenapa? Dia balik ke tempat sholatnya, dia sholat lagi hanya melanjutkan 2 rakaat sisanya. Kalau orang gengsi, saya ini imam sholat salah, masa harus dikritik balik lagi? Nggak mau. Nabi itu tidak ada begitu sama sekali. Lanjutkan 2 rakaatnya lagi. Ini di hadis terkenal ya. Silahkan baca. Jadi begitulah Nabi itu apa adanya, tidak lebih-lebihkan. Jadi kalau tidak ada lupa seperti Nabi, kita orang lupa bisa dosa semua. Karena itu ada contoh bagaimana bahwa lupa itu tidak termasuk ibadah. Puasa kalau lupa, teruskan puasanya kalau lupa. Sudah makan, sudah minum, lengkap, keingat kalau puasa. Ya itulah rezeki dari Allah. Jadi Allah itu nggak menyulitkan sama kami. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu dengan agama Islam membuat kamu mudah dan bukan untuk mempersulit kamu. Jadi siapa membuat kesulitan di muka bumi ini, dialah orang yang berlawanan dengan kemauan penciptanya. Padahal kita makhluk. Jadi wajar semangat ibadah mereka terlihat luar biasa. Andai kata Nabi menyuruh sahabat sepanjang malam dan puasa tiap hari penuh pun, mereka akan betul-betul beriman saat itu. Tapi Rasulullah memberikan contoh yang di luar dugaan. Itu baru beberapa contoh, banyak contoh lain. Makanya, jadi agama itu dalami agama, jangan diniatkan untuk bisa berdebat. Agama itu bukan debat, dipelajari, ditekuni, dan diamalkan, bukan untuk berdebat. Cita-cita yang keliru itu. Nggak ada agama untuk berdebat. Agama itu untuk dipahami, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari, dikisahkan suatu hari datang 3 orang sahabat ke istri-istri Nabi Muhammad SAW. Mereka semua penasaran dengan tingkah laku ibadah Nabi. Sebagian orang yang tinggal serumah, istri Nabi tentu lebih tahu detail aktivitas Nabi. Nabi termasuk dalam hal ibadah, pasti tahu itu istrinya. Sahabat yang datang ini, ketunjukan tinggi sahabat ini tidak diketahui oleh Rasulullah, tidak diketahui.
Begitu mereka mendengar penjelasan apa yang bagaimana ibadah Nabi dari istri Nabi, mereka heran. Ternyata ibadah Nabi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ekspektasi kita. Memang kitanya punya alam, kok semuanya diukur dengan kita? Enggak punya alam, kita ini makhluk ciptaan, makhluk yang diciptakan. Dalam pandangan mereka sebagai nabi yang tentu memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, ibadahnya pasti luar biasa, pasti harusnya. Sedangkan menurut mereka kok biasa-biasa aja. Mereka pun berkesimpulan bahwa wajar nabinya sedikit begitu, ibadahnya sedikit, kata mereka. Ia kan sudah dijamin mendapat ampunan dari Allah. Orang yang sudah dijamin mendapat ampunan dari Allah, mendapat petunjuk. Kalau kita, ya tetap harus berlomba-lomba dalam ibadah. Fastabiqul khairat, katanya. Siapa yang ibadahnya paling hebat, dialah yang paling terbanyak. Jadi hebat itu ada dalam otak dia, bukan menurut syariat. Sejurus kemudian mereka bertekad untuk beribadah dengan lebih melangit lagi. Karena tahu kok Nabi ibadahnya gitu, karena Nabi maksum dan diampuni. Padahal Nabi mengajarkan bacalah astagfirullah minimal 70 kali atau 100 kali. Berarti Nabi minta maaf loh. Minta maaf. Bahkan ada juga yang mantap menyatakan untuk membujang seumur hidup demi fokus beribadah. Membujang. Tekad yang konyol ini akhirnya sampai ke telinga Rasulullah SAW. Segeralah Rasulullah menemui mereka. Tidak selamanya aku sholat malam. Tidak selamanya. Kan sunnah itu ya dilaksanakan, tidak dilaksanakan boleh. Tentu ada udurnya masing-masing. Kenapa nggak dilaksanakan? Kenapa dilaksanakan? Kalau nggak dilaksanakan sekali, kalau dari sama sekali, kok aneh? Anjuran tapi Anda sia-siakan. Anjuran dia baby aja kita nggak mau sia-siakan. Anjuran Nabi kok ditinggalkan begitu saja. Kalau dilaksanakan tiap hari, loh kamu ini itu boleh dilaksanakan, boleh tidak? Kata Rasulullah, aku berpuasa dan aku juga tetap menikahi wanita. An-nikahu sunnati, bahkan nikah itu sunnahku. Lanjut Nabi, siapa yang tidak menyukai sunnahku, kata Nabi, ia bukanlah bagian dariku. Jadi kalau Anda terlalu getol dan memaksakan orang dengan cara definisi Anda bisa jadi bukan jadi umatnya Muhammad. Berkaitan dengan hadis itu, Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan ibadah yang dilakukan dengan selalu berambisi justru menyebabkan rasa bosan. Kalau sudah bosan, semangat ibadah turun. Contohnya, orang tiap hari sholat malam, tapi tiap sholat malam itu nggak lepas punya hajat ini supaya anaknya diterima di SMP ini, di SMA ini, universitas ini. Semuanya niat dunia dibawa ke sholat malam. Itu sebetulnya motivasi sholat malam. Tadi kan ada ceramah, saya itu tidak merupakan surga, tidak sebetulnya untuk ibadah karena takut neraka atau surga. Masukkan aja ke neraka lalu saya niatnya itu. Tapi saya menghendaki ridho engkau. Gimana kalau sholat malam itu niatnya cuma satu, saya ingin takarub kepada Allah, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nggak usah bawah-bawah begituan. Akibatnya apa? Banyak orang yang nggak merasa kok nggak penuhi. Akhirnya kan baru sholatnya, yaitu bosan. Tapi kalau niatnya karena mencari ridho Allah, lain. Jadi Rasulullah mengataskan secara gamblang, menegaskan bersikap moderat adalah bagian dari sunnah Rasul. Ada seorang yang hobinya itu menggoda wanita dan berbuat maksiat. Dia menghadap Rasul, ya Rasul, aku ingin minta ampun. Apakah doa aku diampuni? Selama kamu masih hidup dan betul-betul minta maaf, Allah akan mengampuni, walaupun dosamu sebesar gunung Uhud. Ya Rasul, aku ingin tobat. Aku ini banyak melakukan maksiat, terutama kepada wanita. Bagaimana caranya aku keluar dari situ? Rasulullah itu nggak mengadalin keras-keras. Rasulullah itu menjelaskan secara akal. Kamu punya adik perempuan, punya. Kamu punya tante perempuan, punya ibu, punya. Bagaimana kalau ibumu diperlakukan seperti itu?
Ditanya sampai 3 kali, dia akan, ya Allah, ya Rasul, aku minta maaf atas semua ini. Aku sadar bahwa itu nggak boleh aku lakukan. Demikian cara menyentuh Rasul. Nggak pakai ayat yang tegas-tegas dulu. Karena mengenal Allah itu mengenal dirinya. Kenalilah dirimu sebelum mengenal Allah. Nggak kenal dirinya, nggak mengenal Allah. Apa gunanya riset di IPB ini kalau nggak mengenal Allah? Sampai S3, nggak kenal siapa Tuhannya, nggak dekat siapa Tuhannya. Bagaimana Anda bisa beribadah kalau nggak kenal Tuhan Anda? Bagaimana disebut ibadah? Nggak mungkin. Jamaah rahmatullah, marilah kita tingkatkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunaka. Aku tidak menyuruh manusia itu beribadah kepadaku kecuali dengan memurnikan ketaatannya itu kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amrakum bis salati was salami ala nabiyil ladina was salami ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilma farzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna minal muhtadin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma adkhilna fi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil iman. Allahumma ja'alna min ahlil ihsan. Ittaqullah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.